Allah tidak akan kami ikuti. Udah gini aja, keluarga ini nggak usah fokus ke harta itu, bahaya. Belum waktunya, belum ada haknya. Kenapa kami masuk ke anak cucu? Ya, ke sini. Karena dia mereka ada di pikirannya ingin harta, ingin menikmati, ingin mempunyai uang, ingin mempunyai harta itu. Semuanya ada di benaknya. Ya gini, sekarang kamu selesaikan sampai tuntas. Kamu menjaga itu sesuai dengan amanah raja yang kamu ini, untuk menyerahkan harta amanah itu kepada agar bermanfaat untuk banyak manusia, ya kan? Ya, tapi ada satu syarat. Jika keluarga itu ingin menikmati bekas-bekas kotorannya, kerajaannya. Astagfirullahaladzim. Kepalanya muter, Pak. Ya sabar, pegang. Astagfirullahaladzim. Sembilan ruh dan semuanya dengan izinnya. Pegang. Kembali ke pengirimnya 100 triliun kali lipat, kembali ke pengirimnya, ke jasadnya, tabus ke jasad kasarnya, kembali ke pengirimnya tembus ke jasad kasarnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak bisa kembali lagi. Nanti pulang dari sini berbagi ibadahnya, sholatnya ya. Ya, semuanya harus nanti kembali bicara Allah, bertobat kepada Allah, minta ampunan sama Allah, biar Allah yang menyembuhkan ya. Pikir Allah dalam hati, Allah, santai, relax, santai. Dimusnahkan jasad ini. Allah pakar ini. Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hancurkan dengan terus. Siapa namanya? Irfan. Mas Irfan. Sekarang lambungnya jadi kena, pola makannya nggak bagus. Jangan terlalu banyak pikiran. Jangan mikirin apa tuh? Motornya itu kembali lagi belok. Dia berhenti, beloknya itu. Iya, motor gampang nanti, masalah motor gampang, masalah nanti kerjaan gampang. Yang penting Mas Irfan ibadahnya, sholatnya. Kemarin waktu berobat katanya ketempelan. Iya, banyak tempelan Ngobatin. Yang ngobatin. Katanya ngobatin. Saya kan nggak tahu orang ini rumahnya yang satu. Nama Ustadz siapa gitu? Oh. masih apa Si saudara. saudaranya Iya. almarhum dari Batak. Oh, katanya ketempelan. Gigil dingin tuh gimana? Iya pagi-pagi itu gigil kayak kagak berasa gitu. Terus Nyai langsung teriak, pan apa lu gigil? kagak denger kan. Oh. Pas lagi itu langsung iya Nyai dingin ini. Oh, perasaan dingin gitu. Iya gigil gitu. Gigil. Pagi udah langsung dengar panas. Enggak, terus berobat ke dokter udah apa belum? Kalau berobat ke dokter udah katanya panas, geran di dokter berobat panasnya normal. Tapi Mas Irfan gigil. Kalau di rumah sakit mah nggak, karena biasa aja. Kalau di rumah sakit langsung biasa ya. Geran habis pulang dari rumah sakit gigil lagi. Oh, pas pulang ke rumah sakit gigil lagi. Iya. Jangan-jangan kamu belum sarapan lagi Mas Irfan gigil. Kayaknya kepikiran. Iya, pikiran motor tahan. Jangan pikiran terlalu ini, masih muda, harus semangat ya. Tadi saya bilang apa,
rizki itu biar gampang Mas Irfan itu juga sholatnya dijaga, sholat 5 waktunya. Masih muda, semangat ibadahnya harus bagus, masa kalah sama bapak. Ya, nanti pulang dari sini, tadi setelah diruqyah pulang harus semangat ibadahnya ya. Nanti coba yang menggigil Mas Irfan, nanti coba ditarik ke Ustadz Jahri, nanti biar tahu. Gitu ya. Jangan ngalamun, sering ngalamun berarti ini. Ya kali saya ngamun, kita tahu yang ngamun. Kita tahu bisa dia tidur, cuma lihat, kadang main HP. Gitu kan. Dia punya motor lagi. Ya jangan kepikiran ya. Oke ya, nanti kita coba optimisasi. Nih ya, Teh. Oke langsung aja ya, ini takut keburu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang hujan yang lupa Tuhan 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 ada dalam sebuah dari awal sampai akhir sang yang hujan yang sehingga tidak ada efek dari orang-orang yang posisi semuanya terbentangnya, tidak ada politisasi dari awal sampai akhir termasuk orang-orang yang menonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Irfan Maulana. Namanya bagus banget kayak gini kok. Wah, iya namanya bagus kok. Zikir Allah dalam hati Mas Irfan. Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mantul dengan jasa dan jasa yang percaya dengan tarikat keterlekatan saya dan terkunci tidak bisa lepas lagi yang terbaik yang tertarik dan menjadi kami sang yang percaya dengan Allah energinya menyelesaikan dengan jasad dan rohani, kekuatannya sinkron dengan jasad dan roh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi semua bentuk hijab itu hanya bisa menguasai tangan dan kakinya terikat dengan kuat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala terikat dengan kuat, hanya bisa menguasai tangan, mata dan telinga, mulut, kakinya siapa ini? Dari golongan apa? Gak apa-apa, gak diapa-apain di sini. Jangan takut, gak diapa-apain. Cuman mau ngobrol saja. Bisa bahasa manusia enggak? Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita suaranya tersambung dengan sempurna, bisa bahasa manusia khusus bahasa Indonesia. Allah. Ngomong siapa? Abi mari Bang Sadin. Bang Sadin? Oh, dari mana? Bang Sadin dari mana? Dari kodam leluhurnya. Kodam leluhur? Kakeknya maksudnya? Dari leluhurnya. Berarti yang kemarin gigil dinginan itulah kamu.
Ya, kami berusaha masuk menguasai jasadnya. Hah? Ya, kami berusaha masuk. Oh. Kami berusaha menguasai jasad itu. Oh, berusaha menguasai jasadnya. Ya, Kenapa? Ada apa? Apa yang ingin disampaikan? kami ingin memberitahu kepada keluarganya. Kenapa? Ada apa? Apa dengan keluarganya? Tentang keduniawian itu. Tentang dunia? Ya, itu adalah hasilku. Hasil dariku. Maksudnya bagaimana tentang dunia ini? Apa mau kiamat? Harta itu. Harta. Oh. Harta yang dicari-cari, jangan-jangan harta itu. Maksudnya harta gaib itu. Ya, Oh, paham. Ya, kenapa dengan harta itu? Itu sudah jelas. Kami berikan kepada majikanku untuk manusia yang membutuhkan, manusia yang banyak, bukan hanya untuk keluarganya saja. Oh, berarti kamu tahu memang ada harta gaib itu? Itu kami yang mewujudkan. Oh, kamu yang mewujudkan. Kami yang memberikan. Selain itu pun harta-harta yang nyata yang saat ini dinikmati oleh anak cucunya pun dari pemberianku. Loh, sudah pernah wujud? Maka dia mempunyai kekayaan. Sudah berapa tahun keluarga ini, keluarga yang ada hubungan dengan ini mencari itu? Tapi saat ini anak-anaknya ataupun keturunannya tidak akan bisa mewujudkan dan tidak akan bisa menyatakan sekuat apapun mereka berusaha. Oh iya. Kemarin memang salah satu keluarganya mencoba mengangkat harta itu. Saya sudah nasihatin. Oh, kamu maksudnya amanah itu kamu ditunjukkan untuk keluarga ini bagaimana? Harta itu ditunjukkan untuk orang banyak maksudnya? Ya, karena anak cucunya sudah menikmati yang sudah nyata, yang sudah ada hasil dahulu yang kuberikan. Itu harta amanah dari leluhurnya. Nah, kalau yang sekarang ini? Sekarang ini pun sama, tapi masih itu berupa goib. Berupa goib, harta itu kututupi dengan pasukanku. Dia adalah keturunan dari kerajaan Pasundan. Oh, leluhurnya keluarga ini? Dari kerajaan Pasundan. Nah, sekarang bukan dari pesugihan ataupun mencari kekayaan yang ritual dengan ingin mempunyai kekayaan dari golonganku, tapi dia jelas mendapatkan ahli waris dari keturunan kerajaan. Tapi tetap kami bangsa jin yang menjaganya.
kami ditugaskan agar yang goib itu tidak bisa menjadi nyata karena belum ada hak dan waktu saatnya tiba. Oh, kamu tahu, kamu sudah berapa lama jadi penjaga harta gaib itu? Sudah beratus-ratus tahun. Karena itu dari zamannya kerajaan dari sebagian kami ditugaskan karena turun-menurun kepada anak cucunya agar tidak salah dipergunakan. Saat ini pun kami tutupi agar mereka yang haus dengan harta tidak semuanya menikmati. Agar mereka menyadari bahwa keluarganya bukan keluarga dari keturunan manusia biasa. Umumnya mereka mempunyai terah keturunan dari kerajaan. Nah, itu dari bangsa kalian ketahuan itu. Cuman kan kalau mereka walaupun keturunan raja, keturunan sultan, keturunan apa, kalau akhlaknya bejat, ya kami tidak akan bisa mewujudkan baik yang nyata yang saat ini berusaha untuk dijualnya ataupun yang goib yang saat ini ingin diwujudkannya. Tidak akan, karena itu semua tugasku untuk menghalanginya. Pasukanku banyak, triliunan untuk menghalangi tempat, tanah, keturunan yang saat ini ingin dibongkar, ingin dinikmati oleh anak cucunya. Oh, jadi gini, kamu harusnya tahu siapa pewaris itu yang sebenarnya. Kami sudah diberitahu. Ya. Kami sudah diberitahu ada salah satu manusia yang akan membuka hijab dari keluarga itu agar keluarga itu mengetahui siapa mereka, siapa keluarga mereka itu. Siapa mereka? Mereka adalah tidak tahu sampai saat ini. Tidak tahu, hanya segelintir harta yang kuberikan yang saat ini mereka nikmati. Yang besar ini akan kututupi, baik yang goib maupun yang sudah nyata saat ini terlihat. Berarti termasuk tanah yang buat sini mau dijual, ada hubungannya dengan kamu. Tanahnya yang mau dijual sama Bu Haji ini. Ya, karena kulihat mereka itu akan salah menggunakan, akan salah menikmatinya, akan salah memanfaatkannya. Dijual mau buat apa, Bu Haji? Oh, mau beli umrahin anak. Bu Haji, itu semuanya adalah ditunggangi oleh nafsu menyelimuti untuk mereka. Ya, kami tidak akan bisa disingkirkan sebelum tugasku selesai. Kapan tugasmu selesai? Kapan? Sampai ya ada yang bisa melihat siapa keluarganya dan siapa yang mengarahkan dan menutupi itu adalah kami. Mereka harus bisa membuka kunci-kunci itu. Mereka harus bisa membuat kami terlepas dari ikatan tugas yang sudah diberikan dari leluhurnya. Karena ini tugas bukan sembarangan.
lebih banyak yang goib daripada yang nyata, cuma segitu saja. Ya, Kami makhluk goib mengetahui semua anak cucunya saat ini. untuk harta yang kamu jaga saat ini, itu kamu sudah tahu pewarisnya. Kamu menjaga sampai pewaris itu mendapatkan. Keluarga ini Kami sudah diberitahu tanda yang akan bisa membuka kunci keluarga itu. Keluarga Baik ini yang harta yang sudah terlihat nyata, berupa apapun, semuanya, ataupun yang lebih banyak, yaitu yang digoibkan, yang ku selimuti dengan pasukanku bertriliunan, itu semua adalah milik keluarga itu mutlak dari pemberian amanah dari kerajaan. saya tidak gampang percaya sama omongan kamu. Kalau memang Terserah kau percaya atau tidak, karena kami bangsa goib sudah tercemar namaku. Bangsa goib itu banyak yang menipu daya, iya, banyak yang memberikan dan ingin keuntungan. Tapi keuntungan kami jika ada yang memaksa, jika ada yang bersikeras, ingin memberi, ingin menguasai, ingin menikmati, dan ingin mengambil, itulah milikku. Akan kuberikan kepada pasukan-pasukanku manusia yang seperti itu. berarti nyawa. Manusia yang sekakah itu. Kamu akan mengambil nyawa manusia. Itu sudah jelas karena mereka melanggar aturan. Aturannya bagaimana? Saya pengen tahu. Aturannya karena harta itu menjadi yang aku jaga, dan itu belum saatnya tiba. Mereka harus mengetahui kunci-kunci itu, mengetahui yang mengikat, yang menyelimuti siapa, dan harus meminta izin dengan jelas perizinannya Izin sama siapa? pada raja. Kamu tahu siapa raja di rajanya? Kami sudah tahu. Berarti Kami sudah diberikan amanah itu dari dahulu kala. Saya pengen tahu, keluarga ini harus meminta izin pada raja di raja. Saya pengen tahu raja di raja yang kamu maksud siapa? Rajanya dari yang kerajaan dari keluarga mereka itu ada raja yang lebih kuat, yang memimpin raja seluruh raja dari zaman dahulu kala. Mereka itu semuanya adalah sebagai bawahannya. Mereka tidak sembarangan memberikan harta itu kepada siapapun, baik keluarganya ataupun keturunannya, sampai ke anak cucunya. Kalau keluarganya ini nggak amanah, keluarga ini nggak amanah, semuanya digunakan untuk kepentingan nafsu sendiri, hartanya itu tetap akan kujaga, yaitu milikku. Jika mereka memaksa dan ingin menikmati dengan nafsu duniawinya, mereka yang akan serakah menikmati harta itu, mereka adalah menjadi makananku. Mereka yang akan kuambil, mereka yang akan kunikmati, baik ruh cukmanya ataupun jasad kasarnya. Dahulu pernah dari pihak kakeknya ingin mewujudkan mereka, padahal sudah diberikan yang nyata, tapi mereka serakah ingin mewujudkan yang gaib. Itu aku ambil.
ada 3 manusia yang kuambil, kuberikan kepada pasukan. Sudah ada yang pernah meninggal? Kakeknya? Ada selain kakeknya. Ada lagi selain kakeknya? Iya. Dari tim-tim Judul lain. Nah, judul ada yakin. mereka itu sahabatnya. Mereka Benar, 3. adalah sahabatnya. Mereka itu adalah timnya. Mereka yang mau mengangkat harta itu? Ya, itu timnya. Mereka meminta bantuan-bantuan paranormal. Mereka meminta manusia-manusia yang mempunyai bangsa jin yang terkuat. Tapi kami tidak akan mengalah, tidak akan kami ikuti. Udah gini aja, keluarga ini nggak usah fokus ke harta itu. Bahaya, belum waktunya, belum ada haknya. Kenapa kami masuk ke anak cucu? Ya, ke sini. Karena dia mereka ada di pikirannya ingin harta, ingin menikmati, ingin mempunyai uang, ingin mempunyai harta itu. Semuanya ada di benaknya. Ya gini, sekarang kamu selesaikan sampai tuntas. Kamu menjaga itu sesuai dengan amanah raja yang kamu ini, untuk menyerahkan harta amanah itu kepada agar bermanfaat untuk banyak manusia, ya kan? Ya, tapi ada satu syarat. Jika keluarga itu ingin menikmati segelintir harta yang gaib ataupun yang nyata, mereka harus memperbaiki niatnya, nafsu-nafsu tentang duniawinya. Tanpa ada benak di dalam pikiran dan hatinya, akan kuberikan sedikit, akan kuberikan yang sudah nyata. Jika mereka ingin merubah mindset pikiran ataupun di otaknya tentang harta itu dilupakan, akan kubukakan. Tapi kalau mereka di dalam jasadnya, di dalam hatinya, di dalam benaknya, di dalam pikirannya hanya cuma harta dan harta, tidak mengingat pada sang penciptanya, siapa yang memberikan harta itu, walaupun ku yang ditugaskan, akan tidak diberikan karena tanpa izin dan ridho dari yang memberikan tugas. Jika mereka menghapus semua yang ada di dalam pikirannya tentang harta dan mereka fokus ke dalam mendalami dan mendekati Tuhannya, akan kuberikan dengan sendirinya, dengan tidak diberitahu dan dengan berbagai macam jalan pada waktu. Ya, sekarang gini, kami akan kuberikan, tapi itu camkan itu semuanya agar fokus kepada Tuhan. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini bukan sembarangan harta. Ini adalah harta amanah. Jika salah niat, salah dari jika mereka dihantui ataupun dirasuki oleh nafsu-nafsu setan, ingin untuk kenikmatan dunia saja, tidak ada pikiran untuk akhirat. Coba sebutkan. Tidak tahu. Saya pengen tahu. Mereka tidak tahu. Siapa pewarisnya yang kamu tahu, yang raja di rajanya? Mereka tidak tahu, leluhur-leluhurnya pun menjadi korban. Kakek neneknya. Ya. Ya. Sekarang keluarga ini nggak usah ngurusin harta itu lagi. Kami menegurnya berkali-kali tapi tidak menghiraukan mereka. Dan saat ini aku berikan aba-aba masuk ke dalam jasad anak cucunya. Kami mengutarakan karena ini pun atas bantuan. Disinilah kami baru mengetahui. Kami bisa mengungkapkan secara gamblang. Kami bisa mengucapkan secara langsung agar didengar dengan terlihat. Kalau oleh memang mereka harta itu harta amanah yang kamu tutupi dalam gaib, harta amanah itu hanya ada satu pewaris di dunia ini.
itu yang akan dijual pun adalah sebagiannya, karena itu warisan. Warisan dari kakeknya. Mungkin selama ini leluhurnya juga ikut berjuang, dapat bagian sedikit. Intinya itu kalau tidak ada nafsunya tetap akan sedikit, tapi kalau tidak akan tidak sama sekali. Siapapun, bangsa jin manapun yang dikerahkan untuk menjebol, untuk memerangi pasukanku, tidak akan bisa. Pasukanku sangat banyak. Oh, banyak, 1 miliar. Saya mau perintah kamu sekarang. Kamu kalau memang penjaga amanah, saya minta serahkan harta amanah itu kepada pewarisnya saat ini juga, secepatnya. Kamu tahu sosoknya siapa? Tanpa kuserahkan, beliau akan memberitahu kepada anak cucunya jika anak cucunya mau mendalami jati dirinya, mengenali dirinya. Berarti keluarga ini tetap harus serahkan melalui anak cucunya. Oh, itu nggak bisa. Kalau keluarga ini tidak amanah bagaimana? Kamu mau tanggung jawab? Ya, itu syaratnya. Mereka harus memperbaiki niat dan dibuanglah pikiran tentang dunia. Akan kuserahkan dan akan kuberikan sesuai dengan perintah. Kalau diberikan keluarga ini tidak amanah, terus nafsunya menyelimuti, dibisikin karena pegang harta yang banyak, apa konsekuensinya untuk keluarga ini? Raja diraja akan menghukumnya melalui pasukanku. Saya nggak setuju dengan pendapat kamu. Saya minta kamu sendiri sama pasukan kamu untuk menyerahkan harta amanah kepada pewarisnya, pewaris tunggal. Biar keluarga ini sesuai dengan takdirnya Allah, tidak ada hubungannya dengan bangsa kamu. Maksudmu apa? Saya ingin melepas semua. Agar aman harta itu. Ya. Agar tidak diburu oleh para yang dikerahkan oleh anak cucu keluarga itu. Iya. Nanti akan kuberitahu kepada kalian. Nah, apa? Jika aku serahkan kepada dia. Pewarisnya? Ya. Baik. Saat ini tetap akan ku menggoda mereka. Menggoda? Kamu jangan mancing-mancing. Sampai mana mereka keinginan tentang dunia? Apakah mereka akan merubah pikirannya, menghilangkan dunia dan harta itu, atau tidak? Apakah mereka akan mendekatkan dirinya kepada sang penciptanya atau tidak? Itu nanti akan terjebak mereka. Baik mereka yang memilih untuk kebenaran, ya, apakah mereka mengikuti bisikan-bisikan iblis di dalam hatinya? Wah, kamu buat permainan namanya itu. Karena itu semuanya perlu ujian dan tantangan. Tidak semudah itu mereka menikmati segelintir harta yang nyata saat ini yang mereka inginkan dari hasil penjualan itu. Sekarang gini, saya tidak mau tahu. Jangan ganggu keluarga ini lagi, apalagi diiming-imingi harta itu. Harta itu kami tidak mengiming-imingi. Mereka yang mendatangkan paranormal yang berusaha melihat harta itu. Sekarang gini, kalau begitu harta itu pindah. Saya minta makanya serahkan langsung kepada hak pewarisnya biar nggak ada. Ya, nanti akan kuserahkan. Tapi tetap akan nantikan keluarga itu. Kamu jangan macam-macam, keluarga ini udah mau mendekatkan diri kepada Allah. Kamu jangan mancing-mancing. Pulang dari sini mau semangat ibadah kan? Ini hanya
Ini hanya untuk penyampaianku saat ini, kesempatanku masuk ke jasad ini. Iya, kamu kesempatan masuk ke dalam jasad manusia Untuk melontarkan kata-kata, untuk Jangan memberikan aba-aba, untuk memberitahu yang sebenarnya mereka, agar lebih tahu mereka sendiri yang mencari jati dirinya, salah satu dari keluarganya ataupun semuanya. Siapa nama kamu? Eyang siapa? Eyang Rogo Sukma Sejati. Eyang Ronggo. Saya perintahkan sekarang lewat wasilah dari guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Kamu dengar nama itu? Kamu tahu langsung siapa beliau? Ya, itu yang ku hormati. Nah, Itu yang ku damba-dambakan. ya. Aku akan diberikan bonus ataupun sudah tidak mungkin ku jelaskan, Ya, saya paham. karena aku adalah sehari zaman beribu-ribu tahun sudah mendambakan beliau. Ya. Tapi aku sudah mempunyai tugas. Salah satu tugasnya itu. Tugas ini belum selesai. Aku belum bisa. Oh, kamu belum tahu? Belum tahu? Aku belum bisa untuk Ya. menemui beliau. Memang ada syaratnya kalau ingin bertemu sama beliau. Makanya, Tugasku belum selesai. ya. Sekarang kamu mendapat perintah. Aku ingin cepat selesai. Ya. Aku ingin cepat selesai. Ku sudah mendambakan dari beratus-ratus tahun. Ya. Lamanya mendambakan itu Ya. semua. Harta amanah di dunia ini, pewarisnya adalah beliau. Makanya Aku selalu saya tadi bilang, serahkan itu. maka dari itu aku akan lebih kejam lagi jika manusia yang ingin memanfaatkan harta itu akan Iya. ambil sukmanya, akan ku hilangkan di dunia ini, karena aku sudah tidak sabar untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, iya. Sekarang lewat wasilah doa dari beliau, perjanjian dan keluarga ini dengan leluhurnya saat ini juga saya minta diputus, biar kamu tugasnya satu. Kalau diputus, mereka belum tentu kembali kepada Tuhannya. Belum Semuanya. tentu akan kembali kepada Tuhannya. Mereka masih dihantui dengan hausnya dunia, padahal tidak di pikiran. Insya Allah keluarga ini Mereka mau. akan kuberikan secara langsung jika mereka mau menyadari adanya Sang Pencipta. Ya, dan beliau adanya juga. leluhur pejuang. Ini semuanya keluarga haji loh, Bu Haji, Pak Haji. Ya, karena mereka bisa mendapatkan itulah hasil dari kakek buyutnya turun menurun. Itu semua adalah dari kerajaan. Ya, sebagian memang, tapi sebenarnya harta manah itu adalah untuk semua umat manusia, bukan untuk segelintir golongan keluarga ataupun orang. Makanya saya tidak setuju kamu menyerahkan harta itu ke keluarga ini. Malah nanti kalau dapat bisikan nggak amanah, Kami berusaha dari dahulu. biarkan mereka berjalan sendiri, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Biar dengan Tuhannya sendiri mendapatkan rizki. Kami sedih. Mereka tetap menginginkan itu. Dulu, sekarang udah enggak ya. Dulu, sekarang udah enggak. Mereka tetap menginginkan karena sudah terlihat oleh matanya. Nah, itu tuh budaya kalian lah.
saya tahu. Ya. Sudahlah. Ya sudah. Kembalikan aku tidak kuat menanggung beban Saya akan kesedihan kembalikan. ini. Ya. Aku haus tentang Kamu ingin bertemu sama beliau kan? Beliau, Kamu ingin menyelesaikan tugas ini kan? Ya. Kamu datang ke beliau, ke guru kami Sang Yang Nurjana, sampaikan ingin menyerahkan amanah yang dititipkan oleh para leluhur di Nusantara ini. akan ku berikan. Nah, kayak gitu. Sama pasukan kamu. Ku berikan, itu semua adalah ahli waris. Ya, kamu paham. Jangan melalui perantara manusia lain. Sudah sering seperti itu dan manusia itu tertipu dan akhirnya malah meninggal. Tapi tetap yang sudah nyata itu adalah milik anak cucu. Ya, yang sudah nyata ini sudah nyata ini ya milik keluarga ini seperti yang milik keluarga. Akan kujaga selalu dengan pasukanku. Ini tanahnya mau dijual, mau buat haji, mau buat rumah, umroh. Itu persyaratannya, mereka harus mengetahui jati dirinya terdahulu. Harus mendekatkan diri kepada Allah. Siapa mereka, keturunan dari mana mereka, dan tugasnya apa mereka hidup di dunia. Ya, Mbah Ronggo. Itulah amanah dari leluhur-leluhurnya. Ya. Jadi intinya keluarga ini tetap harus mendekatkan diri kepada Allah. Lupakan tentang harta gaib, jangan ikut campur. Intinya semuanya nanti akan terbuka sendiri rezekinya dari Allah. Aku minta tanda agar aku bisa cepat menghadap kepada beliau. Ya, sekarang oke, saya akan kasih kamu tanda. Nanti biar pasukan-pasukan beliau menyambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang, silakan ambil cahaya ini, satu butir cahaya ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini sekaligus tanda itu, cahaya itu, kalau kamu ingkar akan langsung membakar kamu beserta 7 turunan kamu akan lebur. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ini akan kujaga. Ya, dan kamu harus inilah sesuai dengan menjaga amanah itu. Ini jalan untuk aku menghadap kepada beliau. Alhamdulillah, semoga diterima dengan baik nanti di sana. Nanti kamu bisa selesai amanah itu dan bisa bermanfaat untuk semua manusia. Ya, Mbah Yang Ronggo, ini cucunya waktu Mbah Ronggo mau masuk, sekarang ada yang hilang sukmanya. Ya, mereka itu mengambil 3 sukma. Ya, sering ngalamun jadinya. Ruhnya. Oh. Karena dia itu terlalu jauh memikirkan, membayangkan sesuai dengan yang diinginkannya. Ya sudah. Itulah kenikmatan dunia sesuai nafsu. Bisa Mbah Ronggo balikin? Sini, kembalikan. Oh ya. Kembalikan rusukma yang kau tawan yang. Zikir Allah dalam hati. Allah. Semuanya. Allah. 3. Semuanya termasuk. Kembali semuanya. Jangan kau tahan. Kembalikan. Masuk. Seperti tempatnya masing-masing. Penempatan yang tepat agar tidak bergeleng di dalam jasad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Sudah. Alhamdulillah. Sudah aku terapkan ke tempatnya sesuai mereka. Terima kasih Mbah Ronggo, terima kasih juga. Ternyata baru tahu, baru terbuka kan
Jadi keluarga ini harus mendekatkan diri kepada Allah, jangan terburu nafsu. Harta amanah semua jangan dipikirkan, semua sudah ada pewarisnya. Kalau ada yang memaksa ngambil seperti tadi kakek-kakeknya itu, nanti bisa meninggal. Udah lepas saja. Yang ada sekarang itu jatahnya sudah, yang sudah wujud ya saat ini itu memang jatahnya. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin, bermanfaat untuk banyak orang. Itu ya Baronggo, itu saja. Mau berangkat kapan Baronggo menghadap beliau? Kami akan menghadap nanti sesudah sholat Jumat. Oh ya, saya juga mau sholat Jumat ini. Ya sudah, silakan Baronggo selesaikan tugas ini biar bermanfaat untuk banyak manusia. Ya, sama-sama. Kami sudah bisa mengungkapkan semuanya apa yang aku harus katakan dan aku sampaikan ke keluarga ini. Iya, alhamdulillah. Dan terima kasih, aku sudah diberikan tanda untuk menghadap kepada beliau. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, silakan. Sampurasun. Rampes. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terbawa dengan semua keluar kata disebut semua penyakit. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Ya, keluarga ini bagusnya mendekatkan diri kepada Allah dengan lahir batin. Itu nggak ada ruginya kan? Ya, lebih bagus kan? Jadi jangan sampai jangan sampai terlibat dalam hal pencarian harta gaib lagi. Sudah bukan, kalau memang jatahnya Allah akan memberikan dengan caranya Allah. Tapi kalau kita memaksa, resikonya besar. Sudah meninggalnya kembali ke sana, ditawan sama mereka. Jadi budak-budak di alam mereka. Nah, ini resikonya. Jadi intinya semoga nanti bisa diambil hikmahnya. Penting sekali, sudah banyak sekali hal seperti ini tertipu manusia karena mencari itu dan akhirnya meninggal, dan meninggalnya itu kembali ke sana tapi ditawan sama mereka. Jadi kalau bisa keluarga ini fokus ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Nanti tanahnya kalau memang laku ya bisa untuk bermanfaat untuk banyak orang dan bisa untuk intinya perjuangan. Itu intinya sih, semuanya mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan sholat, zikir dan lain-lainnya gitu ya. Bu Haji, mohon maaf kalau ini jadi beban pikiran, tapi jangan sampai dipikirkan ya. Bangsa jin itu juga berbohong, mengadu domba, jangan dipercaya 100%. Kamu harus semangat. Ternyata dititipi lewat dari leluhur dari beliau ini, ibadahnya semangat, sholat semangat nanti. Ya udah, itu aja.